Inilah 10 negara paling korup di dunia. Nomor 10, Sudan dengan indeks CPI 15. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kudeta dan kekuasaan militer, Sudan nyaris tidak punya institusi yang benar-benar bisa dipercaya. Hukum di sana lemah dan mekanisme pengawasan nyaris mati. Otoritas digunakan bukan untuk melayani, tetapi untuk memperkaya kelompok sendiri. Dan rakyat hanya bisa bertahan di antara konflik yang tak kunjung usai, serta sistem yang sudah terlalu lama membusuk. 9. Nicaragua dengan indeks CPI 14. Di sini kebebasan sipil ditekan secara sistematis, oposisi ditangkap, jurnalis dibungkam, dan demonstrasi rakyat dibalas dengan kekerasan. Korupsi di sini bukanlah insiden, tapi strategi bertahan. Dengan kekuasaan yang tak bisa disentuh dan dana publik yang tak pernah bisa dilacak, pemerintahan berubah jadi kekuatan absolut tanpa transparansi, tanpa akuntabilitas. 8. Guinea Khatulistiwa atau Equatorial Guinea dengan indeks CPI 13. Negara kecil dengan cadangan minyak yang besar, tapi di balik kilauan minyaknya, mayoritas rakyat di sana hidup miskin, sementara elit politik hidup seperti raja. Presiden dan keluarganya dituduh menggelapkan miliaran dolar untuk properti mewah, supercar, hingga koleksi jam tangan langka. Di sini korupsi bukan cuma sistem, tapi semacam hak istimewa turun-temurun. 7. Eritrea dengan indeks 13. Eritrea dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia. Tidak ada media independen, tidak ada pihak oposisi, bahkan tidak ada pemilu dalam puluhan tahun. Transparansinya nol. Kritik sama dengan pengkhianatan. Tanpa pengawasan, korupsi justru tumbuh subur, bukan di balik layar, tapi di depan mata. Karena siapapun yang mencoba untuk membongkar, langsung dibungkam. 6. Libya dengan indeks CPI 13. Setelah jatuhnya Muammar Gaddafi, Libya terjebak dalam konflik kekuasaan berkepanjangan. Pemerintahan terbagi. Milisi saling bersaing untuk merebut kekuasaan. Dalam kekacauan seperti ini, korupsi menjadi alat tawar-menawar untuk faksi. Bantuan internasional menguap, proyek infrastruktur fiktif, dan keamanan jadi barang dagangan bagi yang punya uang. Negara rusak, tapi arus uang tetap mengalir ke kantong yang salah. Nomor 5, Yaman dengan indeks CPI 13. Perang saudara di Yaman tak hanya menghancurkan bangunan, tapi juga menghancurkan etika pemerintahan. Dana bantuan asing yang harusnya menyelamatkan nyawa justru diperjualbelikan. Jabatan publik bisa dibeli, proses hukum bisa dinegosiasikan, dan dalam situasi krisis total, korupsi bukan lagi penyimpangan, tapi jadi mata pencaharian utama bagi banyak pejabat. Nomor 4, Suriah dengan indeks CPI 12. Suriah telah bertahun-tahun hidup dalam reruntuhan perang dan kediktatoran. Tapi di balik kehancuran fisik, korupsi menjelma jadi sistem kekuasaan. Bantuan kemanusiaan, izin usaha, bahkan dokumen resmi, semuanya bisa dibeli di sini. Asal tahu siapa yang harus disuap. Birokrasi berubah jadi jaringan informal. Di sini, negaranya boleh rusak, tapi sistem korupsinya tetap utuh bahkan makin efisien. Nomor 3, Venezuela dengan indeks CPI 10. Dahulu Venezuela adalah negara kaya minyak dengan ekonomi yang menjanjikan dan merupakan salah satu negara terkaya di Amerika Latin. Kini jadi simbol kehancuran akibat kombinasi antara salah kelola dan korupsi brutal. Distribusi pangan dikontrol oleh elit dan dipolitisasi. Pendapatan dari minyak yang harusnya jadi tulang punggung negara ini justru ditelan proyek palsu dan pejabat serakah. Rakyatnya antri makanan, sementara penguasa pesta pora di balik pagar tinggi. Nomor 2, Somalia dengan indeks CPI 9.
Sudah puluhan tahun Somalia hidup tanpa pemerintahan pusat yang efektif. Tidak ada birokrasi fungsional, tidak ada peradilan yang bekerja. Segala hal, dari surat identitas sampai perlindungan hukum, bisa dibeli. Di sini, hukum tak lagi jadi penopang negara, dan korupsi bukan dianggap kejahatan, tapi realitas sosial yang diterima. Nomor satu, Sudan Selatan dengan indeks CPI 8. Sudan Selatan merupakan negara termuda di dunia, tapi juga merupakan negara yang paling korup. Saat dunia memberikan harapan dan dana bantuan besar-besaran, elit politik justru memanfaatkannya untuk memperkaya diri. Dana minyak digelapkan, bantuan kemanusiaan disabotase, dan konflik internal dipelihara agar status quo tetap bertahan. Sudan Selatan bukan sekedar negara gagal, dia adalah peringatan keras dan contoh ekstrim ketika korupsi dibiarkan sejak awal berdirinya suatu negara. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.